Ada suatu saat Ustadz datang membicarakan tentang kodok, lalu dia membacakan siapapun yang dulu-dulunya meninggalkan sholat atau puasa atau bahkan zakat mesti dibayarkan kembali. Memang disebutkan bahwasanya dalam bahasa fikih bahwasanya orang yang punya utang sholat, utang puasa itu harus dibayar. Ya, bahkan nanti kalau mendetail lagi dalam bahasan fikihnya, apalagi waktu meninggalkannya memang badung, dikasih tahu nggak mau, sehingga meninggalkan dengan sengaja, harus dibayar kontan sepanjang hidupnya, tidak boleh kecuali itu ngodok sholat, nyungsep dia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Buya, di musola sekitar saya berjamaah, mayoritas jamaah sholat 5 waktunya adalah para pensiun atau orang-orang yang sudah tidak bekerja, baik ibu atau bapak-bapaknya. Banyak yang baru saja mulai rajin sholat di waktu dia masih, dibandingkan dengan dia waktu masih kerja, dari akhir balik sampai akhir kerja, sehingga dia waktu pensiunnya sudah mulai rajin dan mulai belajar bacaan sholat, bahkan belajar membaca Al-Quran. Pertanyaannya, ada suatu saat Ustadz datang membicarakan tentang kodok, lalu dia membacakan siapapun yang dulu-dulunya meninggalkan sholat atau puasa atau bahkan zakat mesti dibayarkan kembali. Dia titip pesan kepada saya untuk bertanya kepada Buya, bagaimana dengan kita sekuat tenaga sholat 5 waktu yang akan datang saja masih tertatih-tatih begitulah. Bacaan Al-Qurannya juga masih bawa belajar. Apakah wajib menggantinya dari akil balik sampai dia pensiun? Kalau dihitung sih sekitar 30 tahun begitu Buya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak menjawab pertanyaannya atau orang yang bersangkutan. Kami akan menjawab tentang Ustadz. Wahai Ustadz, Anda itu kalau ingin menyelesaikan masalah harus dengan bijak. Anda harus membuat perbandingan supaya Anda tidak keras dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan kalaupun fatwa itu harus disampaikan yang sekarang kelihatannya keras, Anda bagaimana? Anda bungkus menjadi lembut. Sehingga orang nerimanya bisa gampang. Memang disebutkan bahwasanya dalam bahasa fikih bahwasanya orang yang punya utang sholat, utang puasa itu harus dibayar. Nah, bahkan nanti kalau mendetail lagi dalam bahasan fikihnya, apalagi waktu meninggalkannya memang badung, dikasih tahu nggak mau, sehingga meninggalkan dengan sengaja, harus dibayar kontan sepanjang hidupnya, tidak boleh kecuali itu ngodok sholat, nyungsep dia nanti. Sekarang sebagai Ustadz yang bijak, saya ajak membuat perbandingan. Memang Anda berhimbau, himbau sebisa mungkin Pak Haji yang sudah malaikat Israel sudah dekat. Tapi jangan ngomong itu beneran Mas ya. Pak Haji soal panjang umur. Pak Haji, Anda beruntung. Di usia-usia begini Anda dekat dengan kebaikan. Beruntung ada orang sudah malaikat Israel datang masih belum ingat Allah. Anda istimewa. Anda berarti tobat. Tobat itu menghapus dosa yang lalu. Adapun masalah sholat-sholat yang ditinggal, sebisa mungkin nanti dicicil dikit-dikit. Niat nyicil adalah sudah dilihat oleh Allah. Tapi nanti keburu mati. Panjang umur. 30 tahun lagi, enggak, panjang umur. Nah, ini dikasih himbau begitu, dibesarkan hatinya. Harus gini, ini besarkan hatinya. Kemudian diri Ustadz sendiri suruh buat perbandingan. Mana lebih bagus? Ayo suruh lihat ya Ustadz yang keras itu. Mana lebih bagus? Orang pensiun, rajin sholat tapi belum bayar kodok, daripada sudah mau pensiun nggak pernah mau sholat. Sudah punya utang nggak mau sholat. Bagus mana Pak? Sedikit cerdas itu Ustadz, jangan keras-keras. Ini masih lumayan mau sholat menjelang pensiun. Ini ada yang sudah mau mati belum sadar. Itu loh. Jadi kok Ustadz kok keras-keras ini bagaimana? Coba. Apalagi ini udah luar biasa dia. Memang dia Masya Allah masa lalunya kelam banget. Tapi masa tuanya cemerlang bener. Jadi jangan dibikin takut. Nanti yang lain tobat. Waduh, ya saya suruh sampai. Bahkan dalam bahasa fikih baca kitab. Qala imam kada. Bahkan tidak boleh kecuali untuk mengkodok.
kecuali hanya untuk mencari rizki yang dimakan saja. Selebihnya nggak boleh. Waduh, serem banget. Nggak boleh sholat sunnah yang lainnya. Wah, terus nggak terawih nanti. Nah, ini kan, jadi tolong, ini adalah memang Ustadz, kami himbau kepada Ustadz, Anda ini mengambil orang itu untuk menuju kepada Allah. Agar Anda legowo melihat orang seperti itu. Orang pensiun yang sudah rajin sholat, kemudian dia punya utang, biar hati Anda masih lega, hati Anda tetap lega, itu lihat di sampingnya. Sudah pensiunan, nggak mau sholat, utangnya juga banyak, utang sholatnya dulu. Ayo, kebaikan mana? Sudah begitu, dekat sama Anda, sholat rajin, cuman belum bayar utang bantu musola, itu kan sudah baik. Jangan ditakuti kita lagi, wahai para ustadz. Ini ustadz itu harus pakai punya hikmah. Jadi fikih itu kalau tidak dibungkus dengan hikmah nabawiyah akan menjadi gersang nanti. Menjadi orang takut dengan fikih begitu. Fikih, tapi kan tidak berbeda. Bahasa kita tetap bahasanya, Anda sebetulnya harus membayar utang. Cuman semampumu dulu, karena memang keadaanmu begitu. Ya, sudah banyak yang ikut, gula darah ikut, kolesterol ikut, kan? Anda ini pahalanya tinggi banget. Orang sehat beribadah mah biasa. Anda sakit pahalanya double. Disanjung begitu dong, jangan ditakut-takuti mereka. Ini orang hebat, apalagi lagi sujud. Anggap saja seminggu tobatnya. Tak taunya lagi sholat mati. Enak bener tuh orang, kan gitu. Jadi tolong besarkan hatinya orang kembali kepada Allah. Besarkan hati orang yang bertobat. Apalagi di masa-masa tua seperti itu. Masa-masa pensiun itu dahsyat, itu orang pinter. Orang pinter itu. Sudah tahu malaikat dekat tak tanya apa. Dia adalah berdandan untuk menghadap kepada Allah dengan amal soleh. Kan cakep begitu ya. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab.